Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa buat kasih dan berkat Tuhan. Kalau minggu ini Tuhan, kami boleh mengadakan simulasi ibadah pertama. Kami percaya dengan sungguh Tuhan, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tuhan juga akan hadir di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih pakai dan urapi setiap pelayan yang akan melayani supaya mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu yang baik. Terima kasih, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Tuhan juga hentar tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja dan biarlah hanya Engkau Allah yang berkarya dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu dikasih nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, sudah kurang lebih 5 bulan ya, jalan 6 bulan kita tidak bertemu, puji Tuhan. Walaupun tidak bertemu, kita tetap bertemu dalam doa ya. Dan hari ini kesempatan Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh bersama-sama berbakti beribadah kepada-Nya. Saya boleh ajak semuanya bangkit berdiri, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Dia. Kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk
bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami wakil-wakil-Mu Tuhan, berdiri saat ini untuk bangsa Indonesia. Kami butuh lawatan Allah, kami butuh pemulihan dari Allah. Engkau lihat saat ini Tuhan yang sedang terjadi di tengah bangsa kami. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, Amin. sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau lihat keberadaan bangsa kami 75 tahun Tuhan sudah pimpin bangsa kami. Dan saat ini Tuhan kalau Engkau izinkan boleh mengalami satu peristiwa yang menakutkan bagi kami secara manusia Tuhan. Bahkan seluruh negara yang ada di dunia, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus bangsa kami. Darah-Mu yang tercurah itu Tuhan mengangkat segala sesuatunya. Dan Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Ini iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus, bahwa darah-Mu sungguh ajaib, darah-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ajaib, Darahnya
Kami datang dengan keberanian di dalam nama Yesus Kristus, karena darah Yesus Kristus yang menerima kami, yang menguduskan kami, yang membersihkan kami dari segala kenajisan. Dan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau dengar firman Allah, Roh Allah yang berbicara tepat kepada roh kami, ke dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami memiliki hati yang lemah lembut, yang mau mendengar firman Allah, yang mau melakukan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, Jumat Tuhan, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah. Shalom juga untuk Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah. Mungkin kangen juga untuk bersama-sama, tapi di dalam Kristus biarlah hati kita tetap terkoneksi, meskipun jarak kita jauh. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari Matius 5. Hari ini saya mau berbagi dari firman Tuhan mengenai hal yang dasar buat kita semua. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah. Dari kalau kita baca Jemaat Tuhan, dari Matius 5 sampai Matius 7 ini merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus. Rangkuman dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan Matius 5 ini sebagai awal dari apa yang Yesus ajarkan. Ayat 3 ini katakan gini, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah ini menjadi prinsip utama dan yang pertama ketika kita ikut Tuhan. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalau kita baca ya, ini dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, kita akan menemukan kalimat merekalah yang empunya kerajaan surga itu hanya 2 kali. Yaitu ketika orang yang miskin di hadapan Allah dan orang yang dianiaya, ayat 10. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu yang pertama. Janji ini hanya berlaku bagi orang yang miskin di hadapan Allah dan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang kedua, kalau kita perhatikan, hanya ayat 3 dan ayat 10 inilah yang mengatakan begini, yang dampaknya itu secara langsung. Kalau kita lihat ayat 4, mereka akan dihibur, mereka akan memiliki bumi, mereka akan dipuaskan, mereka akan beroleh kemurahan, mereka akan melihat Allah, mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan artinya begini, bahwa 2 hal ini menjadi hal penting, 2 hal ini menjadi hal utama ketika kita ikut Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, berarti begini ya, kita coba lepaskan dari cara berpikirnya manusia, bukan berarti kalau miskin di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah berarti orang yang hidupnya UMR-nya di bawah UMR. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang di bawah UMR Kota Bandung itu masuk surga semua. Enggak kayak gitu. Orang yang miskin di hadapan Allah itu yang HP-nya di bawah 2 juta udah masuk surga. Enggak kayak gitu. Orang yang tipe 21 ke bawah, punya rumahnya tipe 21 ke bawah, itu masuk surga. Enggak seperti itu. Kita tidak mengukur apa yang Tuhan maksudkan dengan standarnya dunia. Kita tidak menilai berdasarkan apa yang dunia nilai, kita tidak mengukur berdasarkan materi yang dunia ukur. Kalau bahasa Inggrisnya katakan begini, tetapi orang yang miskin di hadapan Allah itu poor in the spirit, jadi miskin secara roh, kebergantungan secara roh, tidak memiliki apa-apa. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti orang yang rohnya sadar bahwa dirinya tidak memiliki apapun di mata Tuhan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita dalam kesadaran, saya tidak memiliki apapun Tuhan. Saya datang dalam diri saya sendiri seutuhnya tanpa saya bisa membawa apapun.
Gini, orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia akan mengaku, saya tidak datang di hadapan Tuhan dengan membawa kebenaran saya sendiri. Karena saya tahu betul, Allah lah yang membuat saya menjadi benar. Saya tidak datang di hadapan Tuhan dengan kekudusan saya sendiri, saya jaga hidup saya kudus. Enggak, kita datang dengan kesadaran Allah lah yang menguduskan seluruh hidup saya oleh darah Yesus. Tidak punya apa-apa, kita tidak datang dengan bilang, oh saya ini sudah melayani Tuhan, saya udah Kristen lama. Enggak, itu bukan orang miskin namanya. Apabila sampai hari ini kita bilang, kita anggap diri kita, saya sanggup menjaga ketaatan di hadapan Tuhan. Saya sanggup menjaga kekudusan saya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa kesanggupan bahwa kita untuk jaga kita tetap kudus, tetap benar di hadapan Tuhan itu berasal dari Allah. Bukan kita yang kuat. Bukan kita yang sanggup untuk bilang saya ini hidup kudus. Kita ini perlu orang yang miskin di hadapan Allah ngaku, Tuhan kalau sampai hari ini saya bisa berpaling dari dosa-dosa saya bisa berpaling dari gaya hidup saya yang salah. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan di dalam saya, itu karena roh Allah yang mengubah hati saya. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang tidak datang ke hadapan Tuhan dengan bilang, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah banyak melayani Tuhan. Saya sudah banyak tahu firman Tuhan. Soklah Tuhan mau ngapain aja saya mau udah tahu. Nah itu bukan miskin di hadapan Allah. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, kita siap menerima apapun yang Tuhan mau ajar sama kita. Apapun yang Tuhan mau tegur sama kita. Karena kita gak ngerasa tahu. Karena kita gak ngerasa punya pengalaman itu. Gitu. Karena kita gak ngerasa udah expert dalam firman Tuhan. Karena kita gak ngerasa udah bangkotan, udah sepuh di dalam mengikut Tuhan gitu. Karena kita sadar, sejauh apapun kita ngelangkah, itu tangan Tuhan yang jagain kita, tangan Tuhan yang lindungin kita, tangan Tuhan yang bikin kaki kita kuat berjalan sampai hari ini. Ketika kita datang sama Tuhan, tangan kita tidak penuh, kepala kita tidak penuh, tetapi selalu siap menerima. Kita tidak datang di hadapan Allah membawa perbuatan kita, mengingat-ingat bahwa kita udah baik di hadapan Tuhan. Jadi gini, ada seorang, bukan orang percaya sih, tapi dia mengungkapkan sesuatu yang menarik. Kita datang kepada Tuhan berperilaku seperti seorang karyawan. Kita kerja buat Tuhan, terus kita minta, nuntut berkat sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus menjawab segala keinginan saya. Cara berpikirnya salah. Seolah-olah Tuhan berhutang gara-gara kita hidup benar. Enggak. Kita yang beruntung, kita yang bersyukur karena kita bisa hidup benar oleh kekuatan Tuhan. Kita tidak datang di hadapan Allah, yang pertama tidak datang dengan perbuatan kita tidak datang dengan keadaan kita di masa lalu. Bisa orang datang dengan merasa hidupnya sekarang benar, karena dulu saya aktif di gereja. Karena dulu saya aktif pelayanan. Karena dulu saya aktif baca firman. Karena dulu, sekarang bagaimana saudara? Banyak yang berita-berita yang saya dengar bahwa justru di masa-masa seperti ini adalah masa-masa dimurnikan sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menemukan Tuhan, dan orang yang selama ini tidak mencari Tuhan akan ketahuan, akan menjadi amburadul hubungannya sama Tuhan. Menganggap sepele hubungannya sama Tuhan. Karena gak ada ibadah, gak ada yang mengawasi. Datang tepat waktu, tidak datang tepat waktu, terserah. Kita datang dengan keadaan real kita saat ini. Setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, setiap kali kita menghadap Tuhan dalam doa kita, dalam ibadah, dalam persekutuan, kita datang dalam keadaan real, dalam keadaan yang sekarang. Dalam keadaan yang seadanya sekarang. Kita gak ingat-ingat yang kemarin. Kita gak ingat api kita yang dulu-dulu, enggak. Kita lihat api kita yang sekarang. Api macam apa yang ada dalam hati kita sekarang.
Kalau kita lihat, berani kita lihat hati kita, apakah kita sekarang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan? Atau hanya ingin doa kita dijawab? Doa dikabulkan, masalah diselesaikan, pergumulan diangkat. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang kita inginkan adalah Tuhan. Gak ada yang lain. Yang kita pengen Tuhan. Kita pengen persahabatan dengan Dia. Kita ingin hubungan yang intim dengan Dia. Kita pengen dengar suaranya. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan itu gak pengen ditraktir. Gak pengen banyak tuntutan. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan hanya ingin berada bersama-sama di hatinya Tuhan. Berada di dadanya Tuhan kalau kata Yohanes gitu, murid yang dikasih Tuhan. Orang yang bersandar di dada Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan begini ya, ada satu tokoh namanya Henokh. Kalau kita lihat hidupnya, tidak tercatat dia pelayanan. Tidak tercatat dia membangun komunitas, tidak tercatat dia berbuat banyak hal. Tetapi satu hal yang menyentuh hati Allah, sehingga dia mati, itu matinya tidak mati secara jasmani, diangkat oleh Tuhan. Ada kuncinya, dia bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Orang ini hidup bergaul erat dengan Allah. Itu yang kita kejar. Kita tidak punya apa-apa selain Allah. Nah itu yang benar. Kita nggak punya iming-iming apapun ketika kita berhadapan dengan Allah. Yang kita inginkan Tuhan. Pribadinya. Ini salah satu kalimat dari Paulus Filipi 3. Ayat 8-11. Filipi 3 ayat 8-11, ini seorang yang mempraktekkan hidup orang yang miskin di hadapan Allah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kalau kita baca sebelumnya, wah saya bangga, saya ini orang Yahudi tulen, orang Benyamin, belajar disunat, segala macam, belajar hukum Taurat paling hebat. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jangan sampai aku terhalang sama Kristus, hubunganku dengan Kristus. Karena aku bangga dengan jabatanku, karena aku bangga dengan keadaanku, karena aku bangga karena keturunanku, karena aku bangga karena pengetahuanku. Yang mau aku banggakan ialah karena aku mau mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal akanku sendiri. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Aku tahu kebenaran itu karena diberikan, bukan karena aku jago menggali kebenaran itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, bukan berkat-berkatnya, bukan karunia-Nya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Waduh, ini ada orang ingin serupa dengan Kristus dengan kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini orang yang bilang aku gak mau apapun selain Tuhan. Nah, kita mau punya hati seperti itu. Kita kembali pada hati yang seperti itu. Aku gak mau apapun selain Tuhan. Tuhan dulu deh. Yang itu mau mudah diurus sama Tuhan, mudah dikerjakan sama oleh Tuhan. Kalau orang yang miskin di hadapan Allah, jadi ungkapan hati utamanya ialah, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku ingin mencintai apa yang Kau cintai, membenci apa yang Kau benci, apa yang Kau anggap penting, bagiku juga penting. Kalau bagi Tuhan itu gak penting, bagiku juga gak penting. Bagi Tuhan kurang penting, bagiku juga kurang penting. Pokoknya jadi satulah dengan hatinya Tuhan. Jadikan itu kerinduan kita utama. Jadikan itu doa kita, tangisan kita setiap hari. Jadikan itu kerinduan kita nomor satu-satunya tidak tergantikan. Doa yang lain bisa lupa, tapi doa yang ini, Tuhan aku mau menjadi kekasih-Mu, pengantin anak domba yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, tergila-gila sama Engkau, titik. Mereka lah yang punya kerajaan surga, demikian firman Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Selain firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, orang miskin itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu bisa sampai ke level pengemis yang dia maksud.
Orang yang miskin tidak punya apa-apa untuk dimakan selain firman Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak mencari makanan yang lain. Tidak mengusahakan makanan yang lain. Hanya firman Allah. Karena roh kita hanya bisa makan firman. Enggak kata-kata positif, bukan kata-kata motivasi. Roh kita nggak bisa kenyang dengan sesuatu yang bukan firman. Saudara, orang bisa mengutip kata-kata yang terdengar indah dan menghibur, tetapi tidak ada kuasa di dalamnya karena itu bukan firman Allah. Kita beruntung, kita bersyukur kalau kita gembala, Om Philip, itu kasih teladan yang bagus. Ketika dia share sesuatu, itu ayat. Firman Tuhan nggak lebih dari kata-kata indah, nggak ada. Sederhana ayat, karena itu yang dibutuhkan oleh roh kita. Karena itu yang diinginkan oleh roh kita. Itu yang mengenyangkan kita. Roh hanya bisa makan firman Tuhan, bukan kata-kata hikmat dunia. Nah, sadar nggak sekarang keadaan kita sekarang ini sedang membutuhkan firman seperti apa? Hausnya, laparnya kayak gimana? Kayak orang miskin yang cari makan nggak? Kayak pengemis yang mengharapkan makanan nggak? Atau kita ngerasa, ya gitu deh. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak akan cari makan seminggu sekali. Kalau kita lapar di hadapan Tuhan, kalau miskin gak punya apa-apa, kita tahu roh kita itu perlu firman Allah. Itu gak seminggu sekali. Kita aduh lagi sibuk gak ada ya orang-orang miskin terus mau dikasih makanan, yuk makan dulu. Aduh Pak, sorry Pak saya sibuk dulu Pak, aduh lagi gak punya waktu nih. Ya itu mah gak lapar ya. Kalau ada waktu, kalau lagi mood, kalau lagi ingat, aduh kalau makan mumpung ingat, kalau pas ingat aja roh kita, asam lambung langsung naik asam lambungnya. Kalau gaya hidup makannya kita kayak gitu tuh, sesukanya kita, semaunya kita. Kalau ingat, kalau mau itu, aduh mah langsung roh kita. Orang yang miskin di hadapan Allah mengusahakan diri secara sengaja berdiam di hadapan Tuhan untuk mendapatkan firman, untuk makan, bukan rutinitas. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak memiliki air untuk diminum. Kecuali Roh Kudus, katakan gini, Yohanes 7 saya akan bacakan, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kesegaran kita itu bukan dari medsos, bukan nonton video-video yang lucu, tetapi kesegaran kita karena kita bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Begitu kita gini, bagaimana reaksi kita terhadap firman, bagaimana reaksi kita terhadap Allah, itu melihat, membuktikan tingkat keseriusan kita sama Tuhan. Itu menunjukkan tingkat lapar dan haus kita akan Tuhan. Itu menunjukkan tingkat sejatuh cinta apa sih kita sama Tuhan gitu. Hal ini akan terus gini ya, hal ini akan terus kita koreksi, kita evaluasi sampai akhir hidup kita. Saya sehaus apa sih sekarang dalam sama Tuhan? Saya ingin Tuhan tuh sejauh mana sih? Ketika kita menghidup firman ini, kita sedang berada di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang empunya itu bukan berarti kita menjadi raja di kerajaan surga, tetapi bagi kitalah kerajaan surga itu disediakan. Bagi kitalah segala perlindungan, penyertaan dan janji-janji Allah dalam kerajaan surga diberikan. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak punya prioritas lain selain hubungan dengan Allah. Sumber kepuasannya Allah, bukan dunia, bukan materi, bukan pengakuan manusia.
Orang yang miskin di hadapan Allah tidak perlu membuktikan dirinya rohani, tidak perlu membuktikan dirinya hebat, tidak perlu membuktikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Sumber pengakuannya ialah Allah. Suara yang ingin dia dengar hanyalah kalimat begini, baik benar perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan perkataan manusia, bukan pengakuan manusia. Mari saudara, kita punya kesibukan. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah, hatinya tetap tertuju sama Tuhan. Cari-cari Tuhan. Cari-cari alasan untuk dengar Tuhan. Cari-cari alasan untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau. Cari-cari alasan untuk menjadi selaras dengan hatinya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami izinkan apa yang sudah ditaburkan dalam hati kami itu mengubah hati kami. Bukan seberapa banyak kami sudah tahu, bukan seberapa banyak kami sudah dengar, tapi kami mau bekerja keras melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang kami dengar hari ini, Tuhan yang ubahkan dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau yang melihat hari ini Tuhan, keadaan hati kami sesungguhnya. Yang kuat, yang goyah, yang lemah. Yang tetap teguh. Tuhan mengenal kami masing-masing. Dan Tuhan tetap sayang sama kami. Dan Tuhan rindu untuk pulihkan hati kami lagi. Terima kasih. Kami mengenal Bapa yang baik, yang benar. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, tidak pernah menjauhkan kami. Bapa yang selalu mengejar dan menanti-nantikan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Allah. Ubah hati kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus berkata. Puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah diberkati, amin. Biarlah berkat Tuhan ini boleh semakin membawa kita setia di dalam Tuhan, semakin kita setia di dalam kita mengiring Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kiranya Tuhan pakai terus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari Minggu ini adalah minggu pertama bulan September, kita akan ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Jadi sidang jemaat dipersilakan mempersiapkan anggur dan hostinya. Untuk sidang jemaat yang sudah bisa membuka anggur, boleh berdiri. Kita pegang anggur di tangan kiri dan hosti di tangan kanan kita. Untuk jemaat yang ada di rumah juga silakan mempersiapkan perangkat untuk perjamuan kudusnya. Hosti atau roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Sidang jemaat, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan yang pertama bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib Golgota untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara,
keselamatan itu menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, melalui perjamuan kudus kita diingatkan untuk saat ini, di mana kita hidup. Firman Tuhan mengingatkan agar kehidupan kita tidak menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup kita boleh menjadi hidup yang mewartakan berita keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Biarlah melalui perkataan dan perbuatan kita mencerminkan anak-anak Tuhan, dan dunia boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput pengantinnya, gerejanya, yaitu saudara dan saya, setiap orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota untuk keselamatan saudara dan saya. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi yang terakhir. Ajaib, ajaib. Haleluya. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib, darahnya sembuhkanku. Ajaib, ajaib, haleluya Yesus. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Terima kasih Bapa. Ajaib, ajaib, darahnya sembuhkanku. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Untuk kami boleh memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Engkau Tuhan. Seberapa lama kami mengiring Engkau, bukan ukurannya. Tetapi seberapa kami membuka hati bagimu. Seberapa kami mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Seberapa kami menyertakan Engkau Tuhan dalam segala kegiatan kami, aktivitas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat puji-pujian yang boleh membawa kami semakin dekat kepadamu. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Siang ini kami sudah dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus melalui perjamuan kudus yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan hidup kami benar-benar boleh menjadi hidup yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah offline. Tuhan memberkati juga sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Yang sakit boleh menerima kesembuhan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan. Yang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami Tuhan berkati Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa mengikuti ibadah seperti biasa, namun kami percaya tidak kurang berkat Tuhan. Engkau menyertai mereka, memberkati mereka melalui ibadah online yang mereka ikuti setiap minggu jam 8. Iman mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ingat juga untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Kami bertambah usia kami 1 tahun. Untuk kami boleh semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu yang akan pulang ke rumahnya masing-masing. Tuhan juga tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang sebentar akan memberi persembahan, akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Bagi jemaat-Mu juga yang akan menyalurkan melalui transfer bank, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita, sidang jemaatku yang kekasih, pulanglah dengan berkat kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Silakan mengucap syukur kepada Tuhan.